Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nimatul Fadri dengan NIM 60900121008 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan media sosial. Di antaranya, apa itu media sosial? Apa saja dampak negatif dan positif dari bermedia sosial? Contoh kejahatan yang terjadi di media sosial, dan bagaimana solusi serta saran dalam bermedia sosial dengan baik. Untuk itu, mari kita simak dengan seksama. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian, dampak positif dan negatif dalam media sosial. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah dapat mempererat hubungan silaturahim dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan, menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial, dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun mengenai beasiswa dan lain-lain. Kemudian, menyediakan ruang untuk berperan positif seperti komunikasi dengan para tokoh agama, ulama, ataupun motivator. Yang terakhir, mengakrabkan hubungan pertemanan, komunikasi untuk pertemuan, rapat-rapat atau social gathering. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah game atau melihat film-film lewat YouTube atau lain-lainnya. Kemudian, pornografi telah merajalela di media sosial atau internet. Media sosial dan internet telah dijadikan modus penipuan bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. Hal ini sudah banyak terjadi, menjadikan seorang individualistik dan acuh kepada yang lain. Terjadinya cyberbullying dan cybercrime. Maraknya kejahatan yang berasal dari media sosial, menimbulkan kecanduan, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat sholat 5 waktu jadi terabaikan. Dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis. Banyak menciptakan rekayasa hoaks atau berita bohong, pencurian dan penyalahgunaan data seperti foto, dokumen, dan lain-lain. Pemborosan terhadap uang tanpa disadari untuk kepentingan media sosial dan internet. Mempermudah penyebaran virus, misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi virus. Mengganggu konsentrasi dalam sebuah permasalahan atau acara-acara. Betapa tidak, orang-orang yang sudah kecanduan medsos, meskipun dalam masjid dalam suasana ibadah, tidak mendengarkan khatib sedang berkhutbah, akan tetap asik dengan media sosial di HP-nya atau di Android-nya. Begitu juga dalam acara-acara diskusi, seminar, dan lain-lainnya. Orang yang sudah kecanduan media sosial lebih suka mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada media sosial yang ada dalam Android-nya ketimbang mendengarkan acara-acara yang penting sedang berlangsung. Dan media sosial juga dijadikan ajang ujaran kebencian terhadap seseorang, bahkan penistaan agama. Hal ini sudah banyak terjadi dan kemudian menjadi urusan hukum. Jika dilihat efek negatif media sosial yang dikemukakan di atas, maka berkesimpulan bahwa efek negatif media sosial lebih dominan ketimbang efek positif dari media sosial. Namun, banyak orang tidak merasa bahwa media sosial memiliki efek negatif lebih besar ketimbang efek positifnya. Karena itu, sebaiknya bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum hendaknya dapat menggunakan media sosial ke arah yang positif, serta mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terbawa arus,
waktu yang dapat menghilangkan pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor atau di rumah, atau pembelajaran tugas-tugas kuliah atau sekolah yang harus diselesaikan. Kemudian, contoh kejahatan di media sosial. Berikut ini merupakan contoh kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang pertama, memalsukan akun seseorang. Maksudnya, membuat akun-akun palsu dengan mengatasnamakan orang lain, apakah dengan tujuan merusak nama baik orang tersebut, ataukah menginformasikan hal-hal yang palsu dengan mengatasnamakan orang tersebut. Yang kedua, fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer yang dinamakan ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus dilakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Yang ketiga, catfishing di dating aplikasi dan media sosial. Ini biasanya bisa ditemukan di aplikasi dating atau media sosial. Nah, tujuan dari catfishing ini adalah menipu. Kerugian yang ditimbulkan bisa mulai dari kerugian psikologis hingga materi. Yang keempat, doxing dan cyberbullying. Doxing yang berujung cyberbullying adalah hal yang sangat berbahaya. Ini merupakan kegiatan pengambilan data pribadi dan menyebarkannya di internet. Tujuan dari doxing ini bermacam-macam, mulai dari sebagai gertakan, ancaman, mempermalukan, hingga pemerasan. Kemudian, solusi dan saran dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, fokus pada orang sekelilingmu. Kemudian, matikan notifikasinya. Hapus akun yang tak digunakan. Perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Bersihkan daftar friends and follow. Cari kegiatan lain, gunakan secara bijak, dan selalu batasi penggunaannya.